kembali lagi di channel Fufelmart. Hai teman-teman semuanya, kali ini Bunda Mi akan menjelaskan tentang kontrasepsi alami. Apa aja itu? Jadi ada beberapa request ya yang masuk ke Instagram Bunda Mi. Requestnya itu untuk membahas tentang kontrasepsi alami atau KB alami. Nah, kontrasepsi alami itu ada apa aja? Jadi kali ini Bunda Mi akan menjelaskan secara singkat agar teman-teman tahu apa aja sih kontrasepsi alami yang bisa jadi alternatif untuk ibu-ibu yang belum mau memakai bantuan alat kontrasepsi apa saja. Nah, yang pertama adalah metode Azel ya. Metode Azel ya dalam yang dianjurkan dalam Islam dan juga bisa jadi salah satu alternatif yang direkomendasikan oleh para ahli kandungan, yaitu metode di mana penetrasinya itu di luar. Jadi ketika berhubungan intim itu saat akan keluar sperma itu dikeluarkan, jadi mengeluarkan spermanya di luar dari vagina. Itu metode Azel. Ketidaknyamanannya biasanya dikeluhkan oleh para suami ya, karena biasanya sedang dalam fase kenikmatan dalam berhubungan tapi perlu dikeluarkan di luar kayak gitu. Metode Azel ini bisa menjadi alternatif yang ampuh banget untuk menunda kehamilan seperti itu. Yang kedua adalah yang namanya amenorelaktasi. Amenorelaktasi itu apa? Amenorelaktasi itu adalah proses fisiologis yang terjadi pada ibu menyusui karena faktor hormonal sehingga dia tidak mendapatkan haid. Nah, ini juga amenorelaktasi juga bisa menjadi salah satu alternatif supaya ibu menyusui terutama itu tidak perlu pakai KB karena memang tidak terjadi haid selama menyusui. Biasanya ini normalnya itu terjadi sekitar 6 bulan pertama menyusui. Dari mulai 6 bulan pertama. Jadi dari mulai melahirkan nifas sampai bayi berusia 6 bulan kayak gitu. Tapi ini tuh terjadi berbeda-beda pada setiap ibu. Jadi nggak bisa disamain antara ibu yang satu dengan ibu yang lain. Seperti kalau saya itu sama sekali tidak mengalami yang namanya amenorelaktasi. Jadi 3 kali melahirkan sama sekali tidak mengalami amenorelaktasi. Setiap selesai nifas itu langsung dapat mens lagi seperti itu. Ada juga yang amenorelaktasinya itu ada sampai 6 bulan, ada yang sampai 10 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Itu saking eksklusifnya gitu ya, proses fisiologis dari tubuhnya ini tuh mempengaruhi faktor hormon sehingga tidak mengeluarkan haid. Di sini saya tidak akan membahas tentang proses metabolisme dalam tubuhnya ya, seperti hormon estrogen dan progesteron seperti itunya. Jadi saya jelaskan singkat aja bahwa proses amenorelaktasi ini bisa membuat ibu menyusui tidak haid sehingga tidak perlu memakai KB kayak gitu. Tapi itu tadi tidak bisa disamaratakan karena setiap ibu ternyata punya fisiologis tubuh yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan yang sama seperti saya, misalkan yang pas saat setelah melahirkan ternyata langsung dapat haid lagi, itu disarankan untuk tidak memakai amenorelaktasi ini sebagai alternatif kontrasepsi, yaitu bisa jadi malah hamil seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya yaitu kontrasepsi KB kalender. Nah, ini Bunda Mi pakai apa? Bunda Mi pakai ini. Nah, ini yang saya pakai selama berarti lebih dari 8 tahun pernikahan, udah 3 kali melahirkan, saya pakai kontrasepsi ini. Jadi semuanya benar-benar diprogram ya, ikhtiar. Nah, sebenarnya kontrasepsi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, dalam arti kita mengatur jarak kehamilan, karena memang perintah dari Allah pun ada dalam Al-Quran bahwa kita anjurannya berarti kita perlu menjaga jarak kehamilan antar anak supaya bisa menyusui optimal setiap anak sampai usia 2 tahun. Oleh karena itu 3 jenis kontrasepsi alami ini bisa dicoba kayak gitu. Ada metode Azel tadi, amenorelaktasi, dan KB kalender. KB kalender ini
ada plus minusnya. Jadi ini KB kalender ini disarankan untuk ibu-ibu yang memang haidnya teratur gitu, sehingga nanti mudah untuk bisa mengatur dari masa suburnya. Jadi nanti kita akan belajar menghitung masa subur di KB kalender ini. Nah, KB kalender ini tidak disarankan untuk ibu yang haidnya kurang teratur kayak gitu, karena nanti bisa jadi miss dalam perhitungan seperti itu. Jadi kalaupun misalkan, nah kalau Bunda Mi sendiri memandang kontrasepsi ini sebagai bentuk ikhtiar. Jadi dalam arti bukan berarti kita mendahulukan takdir Allah atau misalkan kita mengobrak-abrik takdir Allah, bukan. Kita ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk bisa menjaga jarak kehamilan. Kalaupun ternyata setelah ikhtiar ini qadarullah Allah mengizinkan kita untuk diberi amanah meskipun jaraknya belum sesuai nih, nah insya Allah itu adalah yang terbaik menurut Allah. Berarti insya Allah akan ada hikmah di balik apa yang sudah Allah takdirkan, skenariokan untuk kehidupan kita kayak gitu. Nah, gimana caranya KB kalender ini, terus bagaimana sih caranya menghitung masa subur yang benar seperti itu, nanti Bunda Mi insya Allah akan jelaskan ini di video selanjutnya. Insya Allah kita berjumpa lagi di next video. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.